Ya, halo, kembali lagi bersama saya Gusnando. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat radio button seperti ini dengan menggunakan React Native. Jadi di sini kita ada sebuah radio button yang bisa kita ubah-ubah seperti ini, dan juga kita bisa ubah juga style dari bordernya yang ada di sini atau garis tepinya. Kemudian di sini juga kita bisa set secara vertikal begini dan juga secara horizontal seperti ini. Gimana cara buatnya? Kita akan bahas di video kali ini. Jadi pertama-tama kita akan buat projectnya terlebih dahulu. Silahkan buka command prompt. Setelah itu bisa ketikkan di sini npx react native init. Nama projectnya misal radio button. Lalu di enter lagi. Setelah itu kita bisa pindahkan ke radio button. Baik setelah kita berada di direktori radio button, kita akan menginstal sebuah library yang bernama React Native Radio Button Group yang ini. Nah, library ini digunakan untuk membuat radio button seperti ini ya. Jadi kita bisa membuat yang regular seperti ini ataupun yang disable. Nah, seperti ini. Caranya menambahkan adalah dengan menggunakan npm atau yarn. Karena kita sering menggunakan yarn di sini, kita salin aja ini, lalu pastikan di command prompt. Setelah itu kita akan buka projectnya di Visual Studio Code pakai code titik. Lalu kita akan jalankan projectnya dengan cara yarn android. Baik, di sini projectnya sudah berhasil dijalankan. Jadi kita akan buka terlebih dahulu app.cs di sini. Setelah itu kita akan select dulu semua ini pakai Ctrl A lalu backspace. Setelah itu kita akan import React, use effect dari React. Kemudian kita juga akan import ini ya, ada view dan text dari React Native. Kemudian kita akan buat komponen di sini seperti itu. Kemudian di sini kita akan isikan sebuah view, lalu kita akan isikan sebuah style flag 1, simpan. Baik, di sini kita sudah mendapatkan tampilan yang putih begini. Jadi dia itu view style flag 1 ini akan menggunakan semua tempat yang ada di sini, yang putih ini. Kemudian kita bisa langsung gunakan library-nya. Jadi untuk menggunakannya adalah kita akan import terlebih dahulu seperti ini. Import radio button group-nya. Nah, kenapa sih namanya radio button group? Jadi, radio button adalah sebuah button yang dia itu memiliki beberapa buah nilai gitu ya. Jadi seperti ini. Dan yang diseleksi itu hanya satu gini. Jadi, misalkan saja ada 4 pilihan, kita hanya boleh memilih satu. Itulah radio button. Di sini juga ada ininya ya. Di sini juga ada datanya. Jadi di sini dia itu menggunakan count seperti ini lalu dimasukkan ke dalam sebuah state. Kita bisa juga langsung saja masukin ke dalam state ini. Jadi caranya itu adalah kita akan buatkan state dulu. Misal const hobby gitu ya. Kita akan beri nama set hobby untuk mengubah nilainya. Lalu di sini kita akan isikan use state. Lalu di sini akan kita masukkan datanya. Jadi berbentuk sebuah array yang berisikan objek. Nah, objeknya ini adalah ada ID, ada label, ada value. Jadi mesti disamain seperti ini. Di bagian ID-nya ini berfungsi sebagai key-nya, artinya itu yang unik di antara masing-masing objek gitu. Kemudian labelnya ini label dari radio button-nya, misalkan saja hobinya itu jalan gitu ya. Lalu value-nya ini adalah value dari radio button-nya. Misal kita pengen menggunakan value ini nantinya kirim ke server gitu misal ya. Ini kita bisa isikan misal jalan-jalan pakai huruf kecil misal. Kemudian saya akan duplikat dulu jadi 3. Misal ini bersepeda. Dan yang ini misal bersepeda. Ini labelnya misal kita apa lagi ya? Berenang. Ini berenang. Untuk ID-nya kita bisa ubah ya. Jadi masing-masing objek ini dia itu memiliki ID yang berbeda. Kemudian di bagian di sini kita bisa langsung buat radio button-nya seperti ini caranya. Jadi kita gunakan komponen namanya radio button. Kemudian ada juga radio button di sini adalah sumber datanya. Kita akan set ke hobi ini. Kemudian baik di sini juga ada onPress. Jadi ketika dia itu diklik maka akan memanggil yang ini. Di sini itu ada contohnya.
namanya itu on press radio button. Kita bisa isikan di sini. Functionnya seperti ini. Nah, di sini ada radio button array. Ini parameter bawaan dari radio group yang ada di sini. Kemudian untuk ngesetnya di sini, kita bisa gunakan set hobby di sini. Nah, seperti itu. Untuk nama parameternya ini bebas ya. Jadi, misal ini radio array gitu aja bebas ya. Jadi dia itu adalah function bawaannya. Misal kita ngeklik sesuatu gitu ya. Misal kita ngeklik sesuatu, nanti data yang udah kita klik, nah kita simpan dulu deh ya. Nah, akan muncul seperti ini. Misal kita ngeklik yang bersepeda, radio group ini akan mengubah value yang di bersepeda ini menjadi true gitu. Jadi dia itu akan muncul ada buletannya begini. Nah, pas kita ngeklik ini, maka on press yang ini itu akan dipanggil. Maka dia itu akan mengirim data array yang baru ke sini. Kemudian dia itu akan ngeset hobinya itu yang baru. Misal kita nyeleksi yang jalan-jalan, maka yang ini akan diseleksi gitu. Jadi untuk parameter bawaannya, untuk yang mengetahui yang mana yang diseleksi, yang mana yang enggak, yaitu udah diatur oleh radio group yang ada di sini. Kita bisa ini ya, kita bisa coba cek di sini apa sih isinya dari radio array ini. Jadi kita bisa menggunakan console.log di sini. Kemudian di bagian metro servernya, misalnya kita klik bersepeda, maka di sini akan muncul ID, lalu label, lalu value-nya. Nah, di sini ada yang bersepeda itu mendapatkan sebuah properti baru, namanya selected true. Ini itu udah diatur oleh radio group ini untuk menambahkan properti yang ada di sini gitu. Misal kita klik yang berenang, maka yang berenang akan berisi selected-nya true gitu. Jadi dia itu bisa nge-tracking yang mana sih yang kita seleksi di sini gitu. Konsep ini mirip seperti yang ada saya bahas di fitur seleksi React Native. Jadi Anda juga bisa membuat ini ya, membuat radio button seperti ini dari scratch sebenarnya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Baik, di sini juga ada props ya untuk radio buttonnya. Jadi props yang ini itu beda sedikit dengan yang biasanya kita gunakan. Biasanya itu kan kita akan naruh props itu di bagian di sini. Nah, di sini artinya itu properti yang ada di masing-masing objeknya. Misal kita pengen agar memformat border color-nya gitu ya. Kita pengen agar border color yang ada di sini itu warna merah misal. Kita nambahinnya itu bukan di sini tetapi di bagian data yang ada di sini. Misal border color kita pengen agar warna red yang ini. Jadi yang ini akan jadi warna merah. Misal yang ini warna biru gitu ya. Misal pakai kode warna ya. Nah, seperti ini. Simpan, maka ini akan jadi warna biru. Lalu yang ini misal pakai juga bisa border color, dia tuh warna purple gitu ya. Jadi dia tuh akan jadi warna ungu. Ini tetap bisa kita seleksi seperti itu. Kemudian jika Anda ingin mengubah yang warna hitam ini, Anda bisa gunakan namanya color. Misal colornya ini misal warna biru ya. Jadi 0 F gitu. Kalau kita klik di sini, ini akan jadi warna biru, sisanya itu masih warna hitam seperti ini. Jadi Anda bisa kustomisasikan lagi stylenya di sini. Mau warna biru, mau warna apapun juga boleh. Selama menggunakan kode warna ataupun menggunakan nama warnanya. Kemudian di bagian di sini, kita juga bisa isikan description. Jadi deskripsi untuk masing-masing ininya, masing-masing radio buttonnya. Misal tes gitu. Simpan, maka di bawahnya akan muncul tes seperti ini. Kemudian di sini juga ada disable ya. Artinya itu dia itu nggak hidup, nggak bisa diseleksi. Kita bisa isikan di sini misal disable. Jadi true gitu. Jadi ini pakai D ya, disable. Kalau ini disable dia tuh nggak bisa diklik kayak begini. Cuma yang di bawahnya aja bisa diklik dan diganti-ganti value-nya. Nah, keunggulannya ini itu apa sih? Jadi keunggulannya menggunakan prop seperti ini adalah kita bisa dengan mudah, misal kita punya server, lalu kita kirim data dari radio button ini dari server ke aplikasi React Native. Kita bisa mengkustomisasikan semuanya di sini, misal yang mana yang di disable, yang mana yang di enable gitu misal. Jadi bisa lebih banyak dikustomisasikan lagi. Kemudian di sini juga ada on press. Jadi ketika ini diklik kita mau ngapain gitu misalnya. Jadi misal kita on press di sini, kita bisa console.log, misal ini di press gitu ya, atau ditekan.
Kalau kita coba ini nggak ada perubahan ya. Artinya itu nggak ada console.log. Tapi yang merah ini, maka dia itu akan muncul console.log karena kita mengisikan sebuah on press di sini. Jadi ketika diklik yang ini akan menjalankan kode yang ada di sini gitu. Itu kegunaan on press. Kemudian selected ini bisa juga kita isikan. Jadi misal kita pengen agar nilai defaultnya itu yang ini gitu. Jadi kita bisa isikan jadi selected true yang ini. Atau yang ini jadi selected true yang di bawahnya. Nah, seperti ini. Ini tetap bisa diganti-ganti nantinya. Kemudian ada juga di radio group. Nah, props ini digunakan untuk yang di bagian di sini. Jadi seperti biasa kita gunakan. Kita bisa gunakan di bagian sini misal container style. Jadi kita bisa isikan misal justify kontennya itu flag start dan align itemsnya itu flag start. Jadi dia itu akan jadi di awal seperti ini. Misal align itemnya flag end, kita jadinya di kanan seperti ini gitu. Nah ini jadi flag start seperti ini. Baik, setelah ini kita juga bisa ganti container style-nya. Misal juga Anda pengen ubah background-nya ya. Jadi background color kita bisa isikan misal warna biru gitu. Jadi dia itu akan jadi warna biru seperti ini kontainernya. Anda juga bisa customisasikan lagi di sini menggunakan style, menggunakan properti-properti yang ada di view. Jadi di view ini misalkan ada banyak banget ya properti untuk styling. Jadi bisa misal pakai border color, border radius dan lain-lain gitu, elevation dan lain-lain. Jadi misalkan aja saya pengen agar ini itu background colornya dia itu warna putih banget gitu ya. Nah seperti ini. Kemudian saya bisa juga isikan elevation agar dia itu ada shadownya sedikit. Nah seperti ini. Saya juga bisa isikan padding vertikal misal 10 gitu, agar dia itu jadi lebih lebar seperti ini. Kemudian saya juga bisa isikan margin horizontal 20 gitu. Jadi dia itu akan jadi ada jaraknya sedikit di sini. Dan margin top misal 20 begitu. Terakhir kita bisa juga isikan border radius misal 10 gitu ya. Jadi ada cekungannya di sini. Itulah bagaimana caranya untuk mengubah container stylenya. Kemudian di sini kita juga bisa ubah layoutnya, bisa isinya row atau column. Jadi kalau ini defaultnya itu adalah column dari atas ke bawah begini nambah. Kita juga bisa ubah di sini layoutnya menjadi row. Jadi dari kiri ke kanan seperti ini. Nah ini deskripsinya saya akan komen dulu ya. Jadi dia itu bertambah gitu. Nah seperti ini juga bisa. Jadi Anda bisa buat dari kiri ke kanan seperti ini. Lalu juga ada on press. Jadi ketika masing-masing ini diklik, maka dia itu akan memanggil sebuah function di sini. Nah di sini kita nggak perlu parameter karena di sini kita menggunakan parameter bawaannya gitu. Jadi kita langsung kirim aja ke sini. Nanti di sini kita bisa gunakan parameter bawaannya gitu. Asalkan saja nama functionnya ini bisa diubah-ubah. Misal ganti value gitu. Ini bisa diubah-ubah gitu. Nah seperti ini. Jadi kita tetap jalan kodenya. Untuk parameternya ini juga bisa diubah, tapi ini disamakan gitu. Misal ini pakai value, ini pakai value gitu. Jadi harus sama. Nah seperti ini. Buat teman-teman yang pengen pakai function seperti biasa atau nggak pengen bisa langsung seperti ini juga bisa kok. Jadi kita bisa tambahin di sini tanda kurung seperti itu. Kita akan ambil parameternya dari bawaannya. Jadi misal kita namain radio array gitu. Masukkan ini ke dalam sini gitu. Kita masukkan ke sini radio array kayak begitu. Ini tetap bisa jalan kodenya kok. Nah seperti ini. Jadi sekian tentang bagaimana caranya untuk membuat tampilan radio button dengan menggunakan React Native. Kita sudah berhasil untuk membuat radio buttonnya, cara stylenya gimana juga udah. Kemudian kita juga bisa buat layoutnya itu yang vertikal seperti ini dan yang horizontal seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton. Untuk source code-nya ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.